Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita akhirnya Ya, bisa ya, ya, kita bisa ketemu di siang hari ini dengan pertemuan yang sebenarnya kalau materi pertemuan pertama ya tentang perkembangan peserta didik ini. Dan mudah-mudahan kemarin silabusnya udah dibaca nih dan udah siap kira-kira hari ini tuh akan bahas apa aja ya. Kurang lebih seperti biasa 1 jam kita akan Zoom meeting ini dan nanti akan ada sesi di mana teman-teman harus menulis dulu. Jadi siapkan dulu guys sekarang alat tulisnya. Di pertemuan awal ini memang kita masih membahas konsep yang basic dulu gitu, yang dasar ya. Jadi teman-teman silakan yang belum menyiapkan alat tulisnya disiapkan dulu. Dan jangan lupa untuk di-mute dulu mic-nya nanti. Kalaupun misalkan ada yang nggak mau pakai video, silahkan. Karena ini akan menghemat kuota teman yang lain juga. Jadi untuk pertanyaan, itu bisa sambil jalan materi, teman-teman boleh langsung ketik aja di kolom chat. Nanti akan saya bahas pertanyaan-pertanyaannya dari kolom chat itu. Ya. Gimana, udah siap untuk kuliah? iya, Kak. Udah, Pak. Oke. Tunggu sebentar. Ya, materi kita untuk pertemuan pertama di mata kuliah perkembangan peserta didik itu kita akan memahami dulu si perkembangan itu seperti apa sebenarnya. Ya, kan ada 2 pertanyaan inti yang ingin kita jawab hari ini tentang apa sih perkembangan, terus bagaimana sebenarnya individu. Ya. Jadi buat materi kali ini akan menjadi basic teman-teman buat nanti memahami peserta didiknya. Ya. Dan kalau ngomongin perkembangan, itu kita nggak akan jauh dari yang namanya perubahan. Gitu. Nah, teman-teman, Randa. sampai sekarang, okay, sampai sekarang kan kira-kira usia ya 20-an lah ya. Nah, selama 20 tahun ini pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi pada diri teman-teman. Nah, yang ingin saya tahu gitu kira-kira apa sih perubahan apa aja yang dirasakan oleh teman-teman selama 20 tahun ini? Silakan ditulis kira-kira ada perubahan apa aja yang terjadi pada diri kalian. Nanti saya persilahkan buat teman-teman, saya tunjuk untuk menceritakan apa yang ditulisnya. Ya. Ya, silakan sekarang teman-teman tulis dulu di buku atau kertasnya. Kira-kira perubahan apa aja yang teman-teman rasakan selama 20 tahun ini, yang paling diingat, yang paling berkesan, silakan ditulis. Nanti saya akan tunjuk beberapa orang untuk menceritakan perubahan-perubahan yang teman-teman rasain. Silakan. Pak, perubahan. Ya. Dia nyalain dulu, Ge. Yang ini, Ge. Mic-nya. Perubahannya dalam hal apa? Bebas. Apa aja yang paling dirasain selama sampai sekarang? Dulu. Dari kita kecil. Ya. Dari kecil sampai sekarang. Oke, Pak. Apa Makasih, aja yang Pak. paling dirasain? Yuk. Oke, Pak.
Bisa secara fisik, bisa secara emosi misalkan, atau ya situasi-situasi hidup yang memang sangat berkesan yang diingat gitu sama teman-teman. Dulu saya gimana, kemudian saya akhirnya gimana gitu. Itu contoh perubahan yang bisa teman-teman pilih. Oke, saya rasa udah cukup ya. Pasti banyak sekali perubahan yang dirasain oleh teman-teman. Kita ambil beberapa aja dulu nih buat teman-teman bercerita. Kita coba dari Ilham. Coba Ham, kira-kira yang ditulis apa aja Ham? Fisik, Pak. Fisik. Coba, boleh diceritain emang perubahan fisiknya seperti apa? Dulu Ya. ganti, Pak. Sifat Pak. Oke, sifat boleh. Pak. Dulu kan masih kecil, belum tahu membedakan yang baik dan buruk kan. Sekarang sudah tahu membedakan yang mana yang baik dan yang buruk. Oke. Terus? Pengalaman juga, Pak. Oke. Dulu masih sedikit pengalaman. Oke. Jadi sekarang agak bertambah pengalaman hidup gitu. Iya, Pak. Alhamdulillah. Oke. Kapan kamu akhirnya merasa tahu mana yang baik sama yang buruk, di usia berapa? Kuliah sih, Pak. Pas kuliah baru tahu ya? Iya. SMK kan masih masa-masa. Masa-masa apa pas SMK? Masa-masa gitu, belum tahu. Jadi belum benar karena beda tahu baik yang buruk sama memutuskan yang baik dan buruk gitu ya. Oke, terima kasih Ilham. Boleh ditunjuk siapa temannya yang harus cerita? Ardi, Pak. Ardi, sip. Boleh dinyalain mic-nya, Gi?
Ya, Pak. Apa aja ditulis? Waalaikumsalam. Pengembangan pada diri, Pak, kalau Iya. saya. Ya, yang dulunya belum tumbuh, udah brewon. Oh, oke. Dewasa. Iya. Semakin dewasa, beban hidup yang mulai dipikirkan untuk masa depan. Ya, itu saja, Pak. Oke, jadi perubahannya sekarang jadi nambah banyak pikiran ya? Iya. Masa depan, Pak. Oke, sip. Boleh ditunjuk siapa? Cewek. Cewek ya, Pak? Yang baru di. Ya. Ayo. Siapa? Bisa menikah saja, Pak. Siapa? Nisa Bangika. Bisa menikah. Oke. Silakan. Dinyalain mic-nya. Ya, Pak. Boleh. Kalau saya itu lebih ke fisik, penampilan juga, Pak. Fisik dan penampilan. Apa perubahannya? Semakin apa? Fisik itu sekarang itu kadang mudah nangis, nggak tahu ngapa, Cak. Ngerasa ibawa ya terhadap misalkan itu Pak, mudah menangis ya, itu sekarang mudah cemas sekarang. Oke. Entah mungkin ada yang dipikir-pikiri itu. Waduh. Berat nih. Terus. Yang dilakukan ketika gampang panik kayak gitu apa? Kadang gemeter ya, Pak. Nangis, Pak Dio. Oh, nangis. Apa sih ini nih? Apa sih ini? Kadang mikir. Oh, iya. Mulai jadi begitu jadi ngerasa itu. ngerasa takut, dia mikir kenapa ya aku kayak begini gitu ya. Iya, ngapa? Ini ada apa sih itu? Padahal enggak ada apa-apa sih itu, tapi mikirnya apa ya sih ini. Enggak ada apa-apa kok nangis. Iya. Enggak, Pak. Udah jelas, Pak dia tuh. Iya, ngerasa be ada di ngerasa tuh cak itu, tapi entah ngapo cak itu nah. Itu be masih kadang sering ditanya-tanya ngapo sih cak ini, cak itu nah. Ngapo sih berubah ngapo cak ini. Oke. Jadi nangis. Ujung-ujungnya nangis. Iya. Oke. Oh, ini perlu masuk ke UPKBK ya nanti ya. Kita ngobrol di UPKBK kalau kayak begini ya. Oke. Teman-teman. Ya, mati gue. Tadi ada beberapa cerita dari teman kita tentang perubahan-perubahan yang dirasakan oleh mereka. Mungkin ada yang sama, ada yang beda gitu. Tadi disebutkan sih kayaknya yang paling berasa itu secara fisik, terus juga secara emosi, gitu kan? Itu yang paling banyak dirasakan. Dan saya yakin sebenarnya banyak hal yang berubah dalam diri kita, mulai itu karakter, sifat, atau bisa juga yang berubah dalam diri kita itu cara berpikir. Nah, mengapa sih fisik sama emosi yang paling banyak disebutin? Mungkin itu yang paling berasa yang terlihat, gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah si perubahan itu merupakan sebuah perkembangan dalam diri kita atau bukan? Gitu. Karena dari waktu ke waktu kan kita berubah. Cuman perubahan itu bisa jadi ada yang emang menjadi sebuah penurunan kualitas hidup, tapi ada juga yang memang menunjukkan kita sedang mengalami proses perkembangan. Nanti kita akan tahu tuh bahwa proses perkembangan juga nggak selalu akan bertemu sama hal-hal yang baik gitu. Ada kalanya kita ketemu sama hal-hal yang nggak enak, tapi justru kita sedang menjalani proses perubahan yang menuju pada perkembangan manusia. Nah, tadi kalau tadi disebutin jadi banyak pikiran, lah berarti perubahan itu sifatnya kuantitatif, bisa dihitung, ya. Tapi kalau semakin berat mikirnya, itu kualitatif, ya.
Nah, yang namanya perubahan dalam diri kita itu bisa kita lihat dan kita rasakan dari dua sisi itu. Sesuatu yang bisa dihitung secara angka, jumlah, tapi ada juga yang bisa cukup dirasain aja kualitasnya, berarti kualitatif. Nah, siswa pun sama. Nanti kalian kalau menjadi wali kelas mungkin akan melihat perubahan-perubahan dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu kan, karena di PGSD. Dan nanti akan ada 3 hal ini akan selalu mengikuti perubahan-perubahan itu. Pertama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan, kalau tadi sebutkan yang awalnya nggak punya brewok, jadi punya brewok gitu kan. Tanpa pakai wadoyo, nah berarti dia sedang mengalami pertumbuhan tuh. Karena pertumbuhan di sini merupakan proses perubahan secara fisik yang kalau pertumbuhan itu udah pasti ada penambahan. Ya, penambahan. Dan ada ukurannya. Misalnya tinggi badan yang paling gampang gitu kan. Yang awalnya lahir hanya misalnya sekitar 29 cm, semakin semakin bertambahnya waktu ada pertambahan sentimeter juga gitu, dan akan ada batasnya gitu. Kalau kayak usia saya, gigi kalau udah dicabut nggak akan tumbuh lagi tuh. Tapi kalau untuk usia anak, ketika giginya dicabut dia akan tumbuh lagi karena secara hormonal, secara fisik itu memang masih mengalami masa pertumbuhan. Makanya ada istilah tumbuh kembang anak gitu. Nah, pertumbuhan ini akan berpengaruh kepada aspek yang lain nanti. Gitu. Nah, ini akan identik dengan perkembangan. Karena ada penambahan secara fisik. Kalau tadi dibilang pengalaman hidup makin banyak. Nah, pengalaman itu kan sebenarnya situasi hidup yang bertambah. Nah, berarti kalau pengalaman hidup makin banyak, itu bukan perkembangan. Kalau tadi Ilham bilangnya, saya makin banyak belajar tentang hidup, tentang memutuskan mana yang baik, mana yang buruk, berarti kita sedang mengalami perkembangan. Karena di situ ada proses pembelajaran. Ya. Belajar itu kata kuncinya adalah mengalami sesuatu. Dari pengalaman itu kita mendapatkan perlakuan tertentu sampai akhirnya ada perubahan-perubahan dalam diri dari perlakuan itu. Misalkan tadi dari yang 3 tahu menjadi tahu, karena dikasih tahu kan. Nah, dikasih tahu itu adalah perlakuannya, sehingga kita semakin tahu. Berarti kita mengalami perkembangan. Berbeda dengan latihan. Kalau latihan itu lebih ke aktivitas yang diberikan kepada kita secara sistematis berulang-ulang. Contohnya latihan berjalan. Kan nggak tiba-tiba diberdiriin terus disuruh jalan gitu. Tapi pertama dikondisikan dulu untuk merangkak. Kemudian nanti kalau terlihat udah siap untuk berdiri, diberdiriin dulu sambil dipegangin, nggak langsung dilepas gitu aja. Artinya itu bersifat sistematis tuh, aktivitas yang diberikannya. Gitu. Nah, dari aktivitas itu akhirnya dia bisa melakukan sesuatu kalau latihan. Makanya banyak kalau latihan-latihan itu ke aspek psikomotor biasanya nanti. Saat kita bisa melakukan sesuatu karena berulang-ulang melakukan itu, berarti kita sedang mengalami perkembangan. Dan terakhir adalah kematangan. Ini hubungannya sama waktu nih. Gitu. Kematangan ini lebih ke kesiapan diri seseorang untuk menjalankan aktivitas atau tugas-tugas tertentu. Itu namanya kematangan. Ya. Jadi, seseorang mengalami perkembangan ketika dia merasakan dirinya sudah siap untuk melakukan sesuatu. Makanya tadi saya nanya, di usia berapa Ilham bisa membedakan mana yang baik sama yang buruk? Karena usia itu hubungannya sama waktu. Gitu. Nanti akan ada dia apakah terlambat atau tepat waktu.
Ada yang matang, ada yang kelamaan, ada yang dipaksakan gitu. Kalau ngomongin sama waktu. Balik lagi ke latihan jalan tadi, kalau belum siap kakinya, gitu kan, otot-ototnya untuk menahan berat badan kita, berarti sebenarnya dia belum matang tuh. Saat dia diberikan tugas yang tidak sesuai dengan sesuai dengan kekuatan dan porsi dia, akhirnya kita memaksakan sesuatu jadinya. Ya. Nah, kematangan ini ada yang dari segi usia, ada yang dari segi budaya biasanya. Contohnya budaya apa? Kalau dari segi budaya, usia kalian misalkan sekarang 20-an, 20-21 misalkan. Di kampung kalian 21 itu harus udah siap nikah. Nah, itu dari segi budaya. Tapi harus didukung dulu nih dari cara pikir, cara mengelola emosi, tadi. Ya. Tadi saya tanya sama Lisa, saat kamu mudah sedih atau panik, apa yang kamu lakukan? Saat Lisa jawabannya itu aja, hanya mikir kenapa saya begini, terus akhirnya menangis. Berarti dalam proses perkembangan itu bisa jadi proses belajar menangani masalah dan menangani dirinya yang kurang. Sehingga ya kan, tingkat kematangan emosinya itu bisa jadi ada di level yang rendah. Nah, berarti perkembangan itu bisa dinilai, Pak. Bisa. Perkembangan itu bisa diidentifikasi bahasanya. Kalau Lisa secara emosi berarti sangat kualitatif tuh. Ya kan? Kalau kita mau melihat apakah pertumbuhan itu baik atau buruk, ada grafiknya, ada ukurannya. Pada dalam kurun waktu, misalkan kalau anak ya, dalam waktu 3 tahun, berat badannya naik hanya berapa kilo per bulannya, kita bisa ketahuan tumbuh kembangnya keganggu atau enggak. Nah, sekarang ibu-ibu zaman sekarang tuh lagi pada belajar tentang stunting, pertumbuhan yang terhambat. Gitu. Mengapa kita penting memahami pertumbuhan juga? Karena ketika pertumbuhannya terhambat, aspek psikososial pun akan bisa jadi terhambat. Contohnya apa? Mulut. Saat kita nggak peka dengan lidah, panjangnya lidah, gitu kan? Terus mulutnya itu berlatih untuk ngang atau enggak? Kalau itu tidak diperhatikan, bisa jadi dia akan mengalami kesulitan berbicara. Gitu kan? Bahkan kabarnya kalau kita kurang nutrisi, kemampuan otak berpikir pun akan berkurang. Atau nggak akan maksimal. Gini aja, kalian disuruh mikir pas lagi lapar. Bisa nggak? Ya kan? Saat kita lagi lapar, terus disuruh mikir, kayak wah, nggak bisa memaksimalkan kemampuan otak. Nah, sehingga pertumbuhan pun penting untuk dipahami. Nah, dari beberapa hal ini, dalam pandangan psikologi perkembangan, yang namanya perubahan dalam tanda kutip bermakna perkembangan itu apa? Perubahan yang berjalan sepanjang hidup kita, itu baik melalui proses-proses tadi. Ada proses tumbuhnya, ada proses belajarnya, ada proses untuk mematangkan fungsi-fungsi fisik dan psikologis. Kalau yang bertambahnya hanya usia, tapi pengalaman belajarnya minim, berarti perkembangannya juga nggak optimal. Gitu loh. Kalau bertambahnya usia, tapi badan tidak mengalami pertumbuhan yang normal, ya kan? Berarti di situ ada perkembangannya kehambat secara fisik. Gitu. Nah, keempat hal tadi itu akan selalu mengikuti pada perubahan-perubahan kita. Kalau perubahan-perubahan itu disebabkan oleh hal ini, ya 4 hal ini, berarti kita sedang mengalami
proses perkembangan. Sehingga sebuah perkembangan itu tidak bisa terjadi begitu saja. Karena antara fisik dan psikologi, emosi itu menyatu, kan namanya individu kita itu. Tidak bisa terpisahkan kalau individu itu. So ya siswa sebagai individu pun sama gitu. Kita nggak hanya melihat dari dia udah umur berapa. Tapi kalau kita berfokusnya pada perkembangan siswa, kita akan selalu ada pertanyaan, di umur segini dia udah bisa apa? Gitu. Ya kan? Kalau teman-teman mau menilai diri apakah saya mengalami perkembangan yang banyak atau enggak, tinggal di-list aja. Semakin bertambahnya usia, kemampuan kita, kualitas kita, udah nambah apa aja nih. Gitu. Kalau dari masa remaja sampai usia sekarang masih gitu-gitu aja, berarti ada proses perkembangan yang tidak terlaksanakan oleh teman-teman. Nanti ada teorinya namanya tugas perkembangan. Gitu. Ya, kita memahami konsep perkembangan supaya hidup nggak gitu-gitu aja. Kita belajar psikologi perkembangan dan mempraktekannya pada siswa supaya siswa juga nggak gitu-gitu aja. Ada perubahan yang sangat bermakna dalam hidup dia, dalam artian ya kualitas, kemampuan gitu. Itu ada yang bertambah. Ya. Nggak hanya situasi hidup aja yang bertambah atau usia aja yang bertambah. Makanya ada istilah umur itu cuma angka. Gitu. Nah, kita bisa coba bagi lagi kepada ciri-ciri nih si perkembangan itu. Yang pertama, sistematis. Nggak akan bisa melakukan sesuatu kalau yang sebelumnya belum selesai. Kalau perkembangan itu. Nggak bisa jalan kalau kita belum merangkak atau berdiri. Karena sekarang banyak juga bayi yang nggak merangkak dulu bisa langsung jalan gitu. Tapi dia dilatihnya berdiri. Ya. Terus kalau kayak itu gimana Pak? Ya kita lihat lagi, kematangan fisiknya sudah tercapai atau belum? Fungsi-fungsi otot, rangka gitu. Lalu sebuah perkembangan itu cirinya dia akan selalu progresif, artinya maju ke depan. Nggak mundur ke belakang gitu. Ya. Kalau mundur ke belakang, contohnya udah dewasa tapi bersikap seperti anak-anak. Nah, disebutlah kekanak-kanakan. Berarti dia tidak berkembang sebagai orang dewasa. Makanya nanti dalam psikologi perkembangan ini akan ada yang namanya fase-fase perkembangan, tahapan perkembangan. Dan di setiap tahapan juga fase itu nanti akan ada tugas-tugas yang memang harus selesai di usia-usia tertentu. Yang disebut tugas perkembangan. Ya, intinya kalau perkembangan ya tadi harus beres dulu satu, baru bisa masuk ke yang lain. Gitu. Kalau ada yang kelewat, gitu, bisa aja dia sebenarnya udah berhasil mengalami fase itu. Cuma nanti di fase selanjutnya bisa jadi akan ada kendala. Contohnya apa? Ada yang disebut akselerasi, misalkan kalau di sekolah, kelas akselerasi. Saat kelas akselerasi itu tidak memperhatikan proses sosialisasi, waktu bermain gitu kan. Kemungkinannya bisa jadi apakah dia tidak terbiasa berkomunikasi dengan orang lain, ya, hanya satu arah misalkan, atau karena masa bermainnya nggak puas gitu,
pas udah gede banyak mainnya. Ngoleksi robot-robotan, ngoleksi mobil-mobilan gitu. Sering pulang malam, nggak mau cepet-cepet pulang ke rumah kalau udah beres kerja, biasanya kayak gitu tuh. Ya. Karena berkesinambungan di sini ya, pengalaman di masa sebelumnya itu akan berdampak pada apa yang akan terjadi saat ini. Gitu. Ya. Itu maksudnya berkesinambungan. Lalu yang menjadi ciri selanjutnya, perubahan itu ada porsinya. Setiap orang dan di setiap usia itu ada porsinya. Contohnya di usia anak-anak deh, kalau secara kognitif gitu kan, berpikirnya baru sampai ke secara operasional konkret misalkan. Apa yang dilihat dulu aja. Belum bisa aku membayangkan yang belum pernah dia lihat. Itu misalkan. Atau lebih banyak imajinasi gitu kan yang muncul dalam pemikiran-pemikiran dia. Saat kalian tadi misalkan Ilham bilang SMK gitu ya. Kan dia bilang SMK tuh masih nggak jelas kayak bilang. Nah porsi memahami baik buruk untuk SMK dengan untuk di usia dewasa itu pasti akan berbeda. Nanti akan ada yang namanya dilema moral, pertimbangan moral gitu kan berbeda. Kalau pernah lihat di YouTube itu ada tuh sebuah kayak eksperimen sosial. Dia ada seseorang yang nyeritain satu kasus seorang ayah yang ngambil nyuri di minimarket gitu. Dia tanya, kamu baik atau salah ke anak? Terus nanti ke ABG ditanya sampai ke orang dewasa. Jawabannya berbeda-beda. Karena cara berpikirnya juga berbeda. Apa yang baik dan buruk buat mereka juga berbeda. Dari mana mereka bisa menilai baik dan buruk juga beda. Nah itu namanya porsi-porsinya tuh, proporsi. Gitu. Jadi ada batasan minimal maksimalnya gitu si perkembangan perubahannya. Ya, makanya kayak saya bilang perkembangan bisa kita pahami, bisa kita ukur tuh. Karena ada batas minimal maksimal. Kalau dalam bahasa pembelajaran yang namanya kompetensinya gitu. Bentuk-bentuknya tuh jelas gitu di setiap usia. Lalu ini yang saya bilang tadi, ada kalanya kita mengalami perkembangan itu justru mendapatkan hal yang gak enaknya dulu. Karena kalau kita belajar teori perkembangan remaja, justru masa remaja itu harus ada stresnya. Harus ada bimbangnya masa remaja itu. Kalau di masa remaja nggak ketemu stres sama bimbang, nanti di usia dewasa dia nggak akan bisa tuh ngambil keputusan. Ikut-ikut aja jadinya. Gitu. Justru konflik di masa remaja itu sesuatu yang bagus. Gitu. Untuk melenyapkan tanda-tanda yang lama. Contohnya apa? Di usia anak itu kan kita terikat hidupnya. Dependen. Apa-apa gimana orang tua, pakai baju gimana orang tua, mau makan disiapin sama orang tua. Menuju ke fase dewasa, di tengahnya ada remaja. Di situ kita dihadapkan kepada situasi mau nggak mandiri, gitu kan? Saat mandiri, kita harus bisa melepaskan ketergantungan pada orang tua. Kan di situ ada konflik-konflik yang nggak enak ya. Pengen beli sesuatu sendiri, mereka harus ngabung.
gitu. Terus pengen bisa menentukan apa-apa sendiri, tapi kita juga masih ngerasa butuh bantuan orang tua. Saat berteman, bingung antara punya banyak teman atau punya teman yang loyal. Nah, konflik-konflik itu sesuatu yang bagus sebenarnya. Supaya nanti kita punya tanda-tanda itu ya perilaku-perilaku yang baru tuh. Udah di usia dewasa itu udah tahu caranya untuk mengatasi kebingungan-kebingungan tadi. Ya. Berarti kan perlahan sifat manja dan terikatnya hilang. Akhirnya menjadi mandiri, tegas gitu. Hal-hal barunya tuh. Mandiri, tegas, punya komitmen. Kalau secara fisik, saat kita udah bisa jalan dan lari, kan kita nggak mungkin merangkak lagi ya. Gitu. Tapi udah langsung, nggak perlu merangkak. Itu artinya perilaku di fase sebelumnya itu hilang. Digantikan oleh perilaku yang baru. Ya. Itu adalah ciri-ciri perkembangan. Mari kita cek dulu di chatting, nampaknya belum ada yang masuk untuk bertanya. Atau boleh sekarang yang punya pertanyaan, boleh dinyalain mic-nya aja langsung. Dan bisa di kolom chat juga, silahkan saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya, mau ngobrol, boleh. Dari makna yang tadi Pak, dan juga saya mau tanya, Pak. Oke, Ge. Boleh, Ge. Jadi kan kata Bapak tadi di masa-masa remaja kita tuh dihadapin sama banyak masalah. Bingung antara mau dengerin omongan orang tua apa dengerin omongan kita sendiri kan. Nah, terus bagaimana cara kita tuh menentukan pilihan, apakah kita harus dengerin omongan orang tua, apakah kita harus dengan keinginan kita sendiri gitu. Terima kasih. Okay. Yuk, terima kasih. Baik. Ketika ada pandangan orang lain lah ya, istilahnya mau orang tua, mau teman gitu. Lalu sebagai manusia yang ingin independen, kita harus gimana gitu kan? Yang harus dilakukan bukan omongan yang didengerin, tapi yang harus dilakukan adalah menilai dan mempertimbangkan. Saran-saran itu kalau kita nilai itu baik buruknya untuk kita, terus dampak yang mungkin akan kita dapetin kalau mengikuti saran A, saran B, saran C gitu. Nanti dipilih mana yang paling siap kita terima konsekuensinya. Gitu. Ya. Misalkan ini apakah saya harus resign atau enggak ya kalau di usia saya misalkan. Kan dari pimpinan ada masukan, dari orang tua ada masukan, dari istri ada masukan. Berbagai konsekuensi kita nilai dulu. Oh, kalau masukan dari pimpinan, nanti Pak Rofi gimana nih? Udah ada belum penggantinya? Terus honor nanti mungkin akan bisa jadi harus lebih kecil lagi. Dari istri, apakah dengan keuangan yang kita punya, kita bisa survive hidup atau enggak gitu kan? Itu baru dinilai, oke, kalau saya ngambil yang dari istri, berarti perilaku apa yang saya rubah. Kalau saya ngambil dari pimpinan, kira-kira di dalam kampusnya saya harus kayak gimana berubahnya. Pertimbangan-pertimbangan itu nanti balikin lagi ke diri sendiri, kemana yang lebih siap saya lakukan dan saya terima. Itu berarti sesuatu yang baik untuk dilakukan. Gitu. Ya. Kalau untuk belajar, menentukan sikapnya. Baik. Baik, terima kasih Pak. Oke, kayak ada Agung, ada Ilham yang mau. Agung kayak raise hand. Ilham mau izin bertanya, boleh silakan. Mau dicek atau dinyalain mic-nya, boleh. Siapa dulu nih, Ilham apa Agung nih?
Apa Ilham ngilang? Oke. Nanti Ilham boleh dicek aja ya sambil aku nerangin materi selanjutnya. Teman-teman juga sama. Oke. Ini bahas dulu yang Ilham. Pak, izin bertanya. Sebagai calon guru, bagaimana cara kita mengatasi pertumbuhan yang terhambat pada siswa? Nah, kalau berbicara pertumbuhan, ini kan secara fisik ya, kita perlu konsultasi sebenarnya dengan ahli gizi, dengan dokter anak, kalau misalkan di SD gitu. Kira-kira aspek fisik apa yang terhambatnya, mengapa itu bisa terjadi gitu. Karena yang akan lebih tahu mengatasi pertumbuhan itu adalah ahli gizi dan tumbuh kembang anak. Nah, lalu perannya sebagai guru apa? Bisa jadi kita mempertemukan dalam teorinya mediasi ya, mempertemukan antara orang tua dengan ahli tersebut, atau kita browsing artikel, kita bisa obrolin sama orang tua tentang kondisi anak gitu. Itu sih yang paling penting. Nah, supaya karena kita sebagai guru kan nggak banyak memahami ya tentang tumbuh kembang anak dari segi nutrisi, dari hormon yang kayak gitu. Yang akan lebih paham adalah dokter ahli gizi gitu. Nah, tapi kalau di mata kuliah ini gimana dong? Kalau di mata kuliah ini kita hanya memahami dulu wajar ya di usia-usia tertentu secara fisik apa yang harus bisa dilakukan oleh siswa gitu. Ya. Misalnya contoh yang tadi yang paling gampang, dalam berkomunikasi dia bisa melafalkan huruf-huruf dengan baik atau enggak. Atau masih cadel seperti saya misalkan. Cadelnya ini apakah karena pengalaman belajar ngomongnya atau emang secara fisiologi? Kalau saya fisiologi gitu karena lidahnya pendek gitu. Nah, kalau itu sih yang harus dilakukan oleh guru ya. Yang paling penting adalah memahami dulu ini hambatan pertumbuhannya itu ada di bagian mana gitu, Ham. Nanti saran yang lebih tepat sebenarnya ada di dokter. Kayak gitu ya. Nah. Teman-teman, perubahan dalam perkembangan manusia ini terjadi bisa jadi karena dua hal. Terjadi secara natural atau secara nurtur, artinya matang, kematangan gitu. Yang natural tadi, ya karena ada dorongan hormon, ada dorongan alami dalam tubuh kita. Termasuk, misalkan ya, kalau di usia remaja kok gampang banget ya kita marah-marah. Nah itu ada dorongan secara hormonal tuh. Hormon di usia remaja tuh lagi meletup-meletupnya. Gitu. Sehingga banyak sekali energi yang harus dia keluarkan. Biasanya kalau ada energi yang nggak keluar, gampang banget tuh jadi emosinya. Kayak gitu. Ya. Biasanya yang ngacur ini terjadi karena ada dorongan secara hormon, secara kayak pertumbuhannya ada memang ada masanya organ-organ tubuh kita itu mampu difungsikan. Kalau nurtur ini dibentuk oleh pengalaman belajar jalan, pengalaman untuk belajar ngomong gitu, pengalaman mendengar lingkungan kita gitu kan, bahasanya seperti apa. Itu pengalaman fisik berarti. Kalau pengalaman psikis, didengerin nggak curhatnya sama orang tua, kayak gitu. Kalau kita ngoceh orang tua, kira-kira nanggepin atau enggak. Ya, itu pengalaman psikis. Kalau pengalaman sosialnya, sudah pasti budaya gitu. Itu pengalaman sosial. Nah, hal-hal ini secara garis. Pak. Yuk. Gimana, Ge? Gimana kalau misalnya kita kan nih ngasih tanggapan ke orang tua.
Tapi orang tua tuh nganggapnya malah kita nih ngelawan gitu. Oh, oke. Sip. Nah, yang perlu dipahami ya cara komunikasi sih. Ya, cara komunikasi orang tua kita seperti apa. Nanti ada sesi lah di aspek perkembangan sosial ya. Kita akan bahas itu tentang memahami bahasa-bahasa dan kebiasaan komunikasi dari lingkungan kita. Kalau bahasa bukunya dia disebut bahasa cinta itu beda-beda. Ada yang harus fisiknya ketemu, ya, ada yang lewat sentuhan, ada yang penting didengerin dulu aja kayak gitu. Ntar kita akan bahas itu ya di aspek sosial gitu. Intinya ya pahami bahasa komunikasi, cara komunikasinya. Karena niat baik, cara menyampaikan salah udah pasti nggak hasil yang baik gitu. Oke, di aspek sosial kita akan bahas ya. Terus Baik Pak, terima kasih. Ada ini, Assalamualaikum Pak, Gaya Ahmad Fikri. Boleh Kri diketik dulu ininya pertanyaannya sambil aku lanjut ya. Fikri boleh sambil ketik aja pertanyaannya. Ini bagian akhir, teman-teman. Menyambung dari pertanyaan Ilham tadi. Apa sih yang harus guru lakukan sebenarnya? Nah, yang kayak saya bahas, kalau kita tahu nih, berbagai bentuk-bentuk perkembangan dan perubahan yang tepat, yang wajar di usia-usia tertentu, kita bisa peka terhadap perubahan secara fisik terutama. Karena fisik yang paling gampang terlihat. Ya. Kita peka terhadap perubahan itu, lalu kita mengenali sebenarnya di usia-usia seperti itu, secara fisik, psikologi, sosial, itu wajarnya atau khasnya itu mereka bisa melakukan apa. Kalau kita udah kenal, oh ini belum, kita udah tahu penyebabnya, ya minggu depan akan kita bahas, kita bisa menentukan, oke, proses belajarnya harus gimana nih untuk melatih dan merangsang perilaku khas ini muncul. Misalkan di usia remaja itu ada konformitas namanya. Dia akan ketemu sama situasi-situasi berkelompok, tergantung sama kelompok. Gimana supaya dia bisa sehat tuh hidup dalam kelompok. Berarti salah satu pengalaman belajar yang kita berikan adalah kita bikin project kelompok kah, atau kita bikin diskusi kelompok, tapi difasilitasi setiap orang harus bisa mengemukakan pendapatnya. Karena biasanya konformitas yang nggak baik itu ya biasanya terjadi saat yang vokal itu cuma satu orang, gitu. Berarti dia bikin pengalaman belajarnya yang lebih bermakna dan menumbuhkan hal-hal tadi. Di usia sekolah dasar ada banyak sekali, misalkan ada ketangkasan, kecepatan, gitu. Itu harus dilatih pengalaman belajar. Jadi guru tuh misalkan gak cuma ayo tugasnya dikumpul di depan. Nah, supaya mereka bisa cepat dan bisa istilahnya nggak leha-leha, gimana caranya gitu. Kita ada tips and triknya. Terakhir ya menciptakan lingkungan yang suportif. Kita harus sadar betul bahwa kebanyakan kita itu juga dibentuk oleh lingkungan. Dan salah satunya lingkungan di kelas, lingkungan belajar gitu. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang gak enak di sekolah, itu kebawa tuh. Contohnya apa? Duduk di paling belakang. Sama selalu deg-degan kalau ditanya. Ya kan? Nah, pengalaman dan lingkungan yang gak pernah dimodif di kelas, itu ngaruh banget. Nanti saat udah usia saya, misalnya kalau kalian udah kerja, ada rapat, pengennya di belakang mulu, gitu kan.
begitu, ayo silakan berpendapat, kira-kira sekolah kita harus gimana, saling tunjuk. Itu kan bentuk gaya lingkungan di kelas sebenarnya. Sehingga itu jadi PR juga nih buat kita sebagai pendidik, menciptakan lingkungan yang suportif gitu. Ya. Kita kembali tanya jawab teman-teman, dan terima kasih untuk semua atensi tentang materi pertama kita. Kita diskusi. Kita awali dari pertanyaannya Ahmad Fikri. Assalamualaikum Pak, bagaimana sih kalau pertumbuhan anak itu tidak terjadi dampak buruk, misalnya bergaul sama cewek, nah pas udah gedenya dia akan bertumbuh seperti cewek, padahal dia cowok. Oh iya, ya. Jadi maksudnya saat masa tumbuh kembang ini tidak ada dampak yang buruk gitu ya. Yang paling penting yang pendampingan kalau di usia anak ya. Pendampingannya apa? Misalkan ketika sering main, ada satu cowok sering main sama cewek, lingkungan di rumahnya banyaknya cewek, apa yang harus dilakukan pendampingannya? Pendampingannya adalah dia harus diberikan pemahaman tentang gender. Peran-peran cowok itu apa aja sih? Ya kan? Contohnya bergaul sama cewek, dia tetap harus diingatkan tuh sebagai cowok justru kamu harus melindungi cewek. Gitu. Itu tentang pengetahuan gender. Ya, peran-peran dia di sosial sebagai cowok itu seperti apa. Sehingga dekatnya dia atau dia berkumpul dengan cewek itu malah jadi media dia belajar untuk bisa menemukan fungsi dan peran sebagai pria yang dewasa nanti di kemudian harinya, gitu ya. Yang mengapa akhirnya jadi kebablasan seperti itu, dianggap wajar, dianggap lucu, akhirnya tidak diarahkan, nggak diawasi. Ya kan kalau kita lihat di TV kan kayak begitu kan. Perilaku-perilaku yang disebutin sama Fikri tadi, kita anggap sebagai hiburan dan lucu. Sehingga dia merasa wajar aja gue kayak begini, kayak gitu. Dan orang-orang senang saat gue begini. Akhirnya menjadi sebuah identitas untuk diri dia. Kayak gitu. Ya. Hal lain misalkan, oh iya kan di usia remaja harus bisa menentukan pilihan ya. Tapi kalau setiap pilihan dia nggak kita review, nggak kita tanya, bener nggak mau melakukan ini, akhirnya apa? Dia bisa jadi egois, dia bisa jadi kebablasan, gitu kan. Ujung-ujungnya dia malah jadi bebas berperilaku, gitu kan. Sehingga yang harus dilakukan adalah ya pendampingan. Apa yang dia lakukan kita tanya. Terus kita coba ajak ngobrol tentang bagaimana sih sebenarnya dampak-dampak yang perlu dipertimbangkan. Lalu mengapa kalau dia misalnya, aku seneng nih gangguan kayak gini, dia tanya kenapa, senengnya gimana gitu. Menurut kamu pantas apa enggak, kayak gitu akhirnya. Dia akan jadi menilai diri. Gitu. Ya. Jadi ya nggak bisa dilepas gitu aja. Gitu. Tetap harus ada pendampingan. Saya nggak bilang pengawasan. Karena kalau pengawasan itu identik dengan apa-apa ini boleh, itu nggak boleh. Itu juga jelek. Saat kita langsung tiba-tiba ini boleh, itu nggak boleh, dia malah jadi nggak punya hak untuk menentukan tindakan, keputusan gitu. Tapi kalau pendampingan ya tadi, apa yang dia lakukan, kita tanya, kita ajak ngobrol lebih dalam gitu supaya dia punya pemahaman yang utuh tentang apa yang dia lakukan. Gitu. Jadinya dewasa deh. Gitu ya, Kri ya, kalau dari saya. Gimana teman-teman yang lain? Ada lagi? Dari paparan tadi,
yang mengganjal kira-kira apa? Silahkan. Nah, pertanyaannya, kalau ngelihat ciri-ciri tadi, apakah perubahan yang teman-teman tulis di awal itu merupakan perkembangan diri atau bukan? Kalau perkembangan, boleh kasih tahu alasannya. Kalau bukan, boleh dikasih tahu alasannya. Coba, Siti Mustika. Tadi nulis apa aja? Menurut dirimu, itu merupakan proses perkembangan atau bukan? Gimana Pak? Bisa diulangi? Oke. Tadi waktu pertama nulis perubahannya apa aja? Perubahan yang terjadi dalam diri saya. Iya, betul. Yang pertama, yaitu tentu saja perubahan itu dalam bentuk fisik. Itu kan sudah pasti. Iya. Kemudian yang kedua itu pada pola pikir. Pada pola pikir kita bagaimana cara kita memandang dunia. Jika saat kita masih usia anak-anak, kita hanya memikirkan kita itu hanya bermain dan bersenang-senang. Tapi saat kita sudah menjadi dewasa, ke atas itu kita memikirkan bagaimana kita ke depannya akan menjadi seperti apa. Apakah kita sudah lebih baik atau belum. Jadi seperti itu. Oke. Proses perkembangan dari yang tadi kira-kira lebih banyak terjadinya apa tuh? Proses perkembangannya apakah pertumbuhan, belajar, kematangan, kira-kira yang mana tuh? Gimana? Kalau fisik tadi masuknya ke apa? Bentuk perkembangannya dalam bentuk apa? Fisik. Iya. Pertumbuhan, latihan, belajar, apa kematangan? Kalau fisik itu dia dalam proses pertumbuhan. Pertumbuhan. Nah, kalau kematangan fisik apa yang dirasain? Kematangan fisik. Ada nggak? Kalau kayaknya nggak ada. Masa nggak ada kematangan fisik? Kalau Anda tidak merasa kematangan fisik, sampai sekarang nggak akan bisa jalan. Oh iya. Iya, nggak bisa ngomong kayak begini. Itu kematangan fisik. Ya, kematangan fisik itu bisa jalan, bisa berbicara, berkomunikasi. Itu kematangan fisik. Termasuk apa? Misalkan ya, menstruasi. Itu juga aspek kematangan fisik tuh. Justru kalau tidak menstruasi agak gangguan kan? Nah, kalau misalkan menstruasinya ini sebab orang kesehatan yang bisa membahas ya. Menstruasinya apakah di SD, di SMP, atau justru ke SMA. Ya kan? Nah, nanti yang menjadi kematangan fisiknya apa? Kematangannya adalah sel telurnya berarti kan? Gitu, kalau menstruasi. Jadi kematangan fisik itu masuk ke dalam perubahan hormon itu ya Pak? Yes, ada lagi hormon, itu kematangan fisik. Kalau kematangan psikis, itu yang tadi kamu bilang, bisa menentukan, bisa memikirkan mana yang baik, mana yang buruk, gitu. Berpikirnya lebih jauh, itu nanti kematangan fisik. Kesiapan, kematangan psikis. Udah bisa diajak ngobrol secara serius, itu kematangan secara psikis gitu. Nah, berarti konsep kematangan nih yang masih perlu digalamin lagi sama Mustika ya. Lagi baca lagi tentang kematangan. Kematangan ini ada hubungannya dengan waktu biasanya dan juga pengalaman hidup. Ya. Kalau boleh saya ibaratin nih, kita ngegoreng telur aja. Apinya kecil sama apinya gede kan matangnya beda waktunya kan. Nah, sama. Yeah. Kita kalau mau ngomongin kematangan secara emosi, seberapa banyak sih pengalaman yang kita dapetin? Seberapa sering kita diajak untuk berpikir, kenapa ya saya sampai sedih kayak begini?
perlu nggak saya marah-marah sampai harus lempar barang kayak gitu kan? Atau justru saat kita lagi emosi malah langsung di stop, ya kan? Nggak boleh nangis. Sering digituin, pada akhirnya justru kita nggak tahu nih, saya tuh sedih nggak sih? Level sedihnya tuh segimana? Kayak gitu. Itu akhirnya kematangan secara emosinya juga berbeda tuh di tiap orang karena experience yang berbeda. Gitu. Seberapa besar pengalaman itu diperoleh gitu ya. Dalam akhirnya ya seberapa besar tuh ya kan kualitasnya. Semua orang pernah dimarahi sama orang tuanya. Tapi apa yang kita alami saat sudah dimarahi itu beda-beda. Ya kan? Terus saat kita bentuk amarah yang kita peroleh juga beda. Sehingga cara pandang kita terhadap orang tua pun akan berbeda. Cara pandang kita terhadap masalah yang kita hadapi pun akan berbeda. Ya kan? Nah, kalau kita masuk ke kematangan, berarti yang perlu kita perhatikan, kapannya pengalaman itu kita peroleh. Saat pengalaman itu tidak sesuai dengan usia kita, udah pasti kita akan immaturity, tidak matang hidupnya. Ya contohnya saat usia remaja yang harusnya segala sesuatu disiapkan oleh orang tua itu harusnya udah putus, masih kita peroleh. Immaturity jadinya, nggak matang. Gitu. Ya. Itu kalau berbicara kematangan, teman-teman. Gimana kira-kira sampai sini? Selama 1 jam ini? Masih agak mengganjal kah? Ada nggak yang mengalami perkembangan karena latihan? Atau karena belajar? Ada lah, Pak. Oke, apa contohnya, Ge? Ya, kayak pelajaran aja kan. Dari yang dulunya kita nggak ngerti ngitung-ngitung, sekarang mungkin kita udah bisa lah ngitung-ngitung. Terus dari yang dulu kita nggak bisa baca, sekarang udah bisa baca. Banyaklah pengetahuan yang kita dapatin selama kita sekolah. Kak Kenjo. Ada lagi teman-teman yang lain? Kalau perkembangan yang diperoleh dari latihan apa misalkan? Dari latihan basket, Pak. Latihan basket. Jadi bisa. Oke. Nih. Iya. Saya tanya, tadi begitu jam 12, ada yang pengen minta izin nggak untuk lift dulu? Karena pengen sholat. Saya, Pak. Cuman karena tadi Bapaknya lagi bahas, jadi ngerasa takut ganggu. Kenapa pengen izin? Mau sholat. Mau sholat. Dibiasain, begitu azan harus langsung sholat di rumah ya? Iya, Pak. Nah, itu yang disebut perkembangan secara religius karena proses latihan. Yang awalnya cuman begitu azan, ayo ikut sholat sama ayah sama bunda gitu kan. Begitu naik lagi usianya udah menuju 10 tahun, ayo ikut sholat. Kalau enggak, kamu di apa? Kayak gitu. Nanti mau kuliah pas masuk usia sekolah, begitu belajar, dengar suara azan, istirahat. Nah, itu kan pembiasaan yang berkali-kali kita dapetin, terstruktur, awalnya cuma diajak, nanti ada hukuman ketika kita nggak melakukan itu, sampai akhirnya kita dilatih untuk merasa nggak nyaman kalau misalkan nggak sholat ketika azan, misalkan. Itu adalah sebuah perubahan yang terjadi karena latihan. Karena ada pembiasaan, penjadwalan, kayak gitu. Ya.
Itu contoh-contoh sederhana yang mudah-mudahan bisa membuat teman-teman lebih paham tentang bagaimana akhirnya kita bisa berubah dan berkembang dengan baik. Minggu depan, silakan dicek nanti e-learning-nya. Di situ akan ada materi tentang aspek-aspek perkembangan dan fase perkembangan yang nanti teman-teman bentuk refleksinya adalah kita coba bikin mapping supaya nggak pusing nih. Oh, usia anakku karakteristiknya seperti apa, usia remaja seperti apa, usia dewasa seperti apa. Ya udah ada petanya gitu. Nggak perlu baca buku yang berlembar-lembar lagi untuk selanjutnya. Saya rasa cukup sekian teman-teman. Terima kasih. Pak, ada pertanyaan tuh dari Jihan. Oh, mana? Oh, Jihan, sorry. Di chat. Di chat ya. Sorry. Jihan, Assalamualaikum Pak. Bagaimana mengatasi anak-anak zaman sekarang yang pengucapan kata atau cara bicaranya kepada orang lain tidak sopan? Padahal orang tua anak tersebut sudah memberikan perilaku terbaik kepada anak-anaknya. Terima kasih. Yang perlu kita lihat juga ya Jihan ya, lingkungan. Karena nanti masuk di aspek perkembangan bahasa, kita akan cek bagaimana sih bahasa-bahasa itu bisa muncul dari anak. Contohnya, tante saya, kalau dia bingung, ini anak gue kok bisa ngomong kasar ya, kayak di orang di Mang Oleh kemarin, itu dari mana? Pasan di rumah kita nggak pernah ngomong kasar gitu. Bahkan ngomongnya bahasa Indonesia. Nah, itu ada di lingkungan bermain ternyata. Ya kan? Nah, terus orang tua gimana dong? Atau guru gimana? Orang tua ya tetap dengan pembiasaan itu satu. Terus kedua, kita bisa bikin aturan, misal pembiasaan. Di rumah ada kata-kata terlarang. Misalkan kayak gitu. Terus kita bisa ajak teman-temannya untuk main di rumah kita. Tapi kita kasih aturan. Kalau di rumah ini, misalkan ya, nggak boleh ada kata-kata kasar. Kalau perlu, pakai bahasa Indonesia. Misalnya kayak gitu dulu. Ya. Jadi pembiasaan dulu. Karena salah satu konsep dari bahasa adalah kode. Ya. Itu adalah kode dalam berkomunikasi di lingkungan. Sehingga ya yang harus kita create ya lingkungan yang baru sebenarnya. Yang bisa membuat mereka terbiasa mengeluarkan kode-kode yang berbeda. Gitu. Kalau di pesantren waktu itu kita langsung dikondisikan kan hari-hari tertentu harus ngomong bahasa Inggris, mau nggak mau akhirnya main bola pun pakai bahasa Inggris gitu. Nah, itu karena ada polisinya juga tuh yang keliling nanti dikondisikan kayak gitu sehingga kita terbiasa saat di hari itu ya udah otomatis menggunakan bahasa Inggris. Sama penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah yang baik, itu juga bisa dikondisikan sebenarnya. Apalagi untuk di usia anak, yang paling penting adalah kita bikin aturan main gitu ya Jihan ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam di aspek perkembangan bahasa. Oke? Ya Pak, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Saya rasa cukup ya, teman-teman. Udah 1 jam lebih, kita ngobrol bareng. Dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman, terima kasih sekali. Itu jadi inspirasi saya untuk masuk nanti lebih dalam lagi di aspek-aspek perkembangan, konteks-konteks masalahnya akan kita bahas nanti. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Ya. Ketemu lagi minggu depan kita ketemu di e-learning aja, nggak pakai Zoom. Oke? Yuk, selamat istirahat. Kita live.